Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Muhtar, kelas KPIA semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 302-19004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ideologi politik. Pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua konsep-konsep, yang ketiga analisis mengenai ideologi politik, dan juga contoh-contohnya. Nah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu definisi ideologi politik. Nah, menurut Kuncoro Ningrat, ideologi sendiri berarti cita-cita kemasyarakatan. Nah, jadi ideologi politik adalah cita-cita kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik. Sedangkan definisi menurut Carlton, ideologi sendiri adalah kumpulan gagasan-gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang memberi keabsahan terhadap politik dan perilaku. Nah, pembahasan yang kedua yaitu konsep-konsep dari ideologi politik. Nah, ideologi politik memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu memberikan dasar legitimasi kepada pemerintah. Yang kedua, menjadi dasar untuk menentang kekuasaan status quo. Yang ketiga yaitu untuk mempersatukan rakyat. Yaitu menjadi pedoman untuk memilih kebijakan dan perilaku politik. Terakhir yaitu yang kelima, sebagai prinsip perjuangan yang menjadi alat komunikasi simbolis antara pemerintah dan rakyat. Nah, itu tadi konsep-konsep daripada ideologi politik. Memasuki pembahasan yang ketiga yaitu analisis terhadap ideologi politik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa bagaimana ideologi politik yang berlaku di Indonesia. Oke. Sebelum membahas hal itu, kita akan menjelaskan klasifikasi dari ideologi politik itu sendiri. Ada banyak ideologi politik yang berkembang dan berlaku di seluruh dunia. Di antaranya yaitu sosialisme, kemudian komunisme, kemudian liberalisme, neoliberalisme, kemudian fasisme, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan inti. Indonesia, negara kita Indonesia itu menurut saya itu termasuk pada ideologi sosialisme. Dilihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian tahun semakin menuju kepada pasar bebas. Nah, jadi karena hal itu negara kita menganut ideologi sosialisme menurut saya. Sosialisme itu sendiri merupakan suatu paham yang digunakan untuk memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat hidup secara layak. Nah, dalam hal ini sosialisme berperan untuk membawa masyarakat kepada hidup yang layak, yang mana di sini cenderung pada kesejahteraan bersama dengan usaha bersama yang dipimpin oleh pemerintah. Nah, dikatakan juga kebebasan individu dibatasi dan lebih mengutamakan kesejahteraan umum. Nah, sebagai contoh, sebagaimana yang kita lihat peristiwa yang terjadi di negara kita. Paham sosialisme ini muncul sebagai reaksi kemasyarakatan atas peristiwa yang terjadi di masyarakat, yaitu terjadinya pertentangan dan ketimpangan kelas sosial yang ada di masyarakat. Nah, seperti contoh yang terjadi yang ramai beberapa waktu lalu, yaitu demo terhadap peraturan undang-undang Omnibus Law. Nah, peraturan tersebut mendapatkan pertentangan dari masyarakat yang menilai hal tersebut memberatkan bagi masyarakat secara umum. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan.
Apabila dari awal hingga akhir saya banyak kesalahan dan kekurangan, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.